doa persiapan. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, saya ulang lagi ya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Selamat malam. Kembali lagi kita di sini untuk melakukan persekutuan. Udah 2 bulan berlalu, soalnya bulan kemarin saya nggak datang. Apa bulan kemarin ada yang nggak datang nih? Coba angkat tangannya. Saya dah. Soalnya makin dikit aja nih kalau dilihat ya. Kurangin ya. Nah, usahanya kalau lihat. Absen berarti absen. Isi buku absen. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau saya ngomong puji Tuhan, Bapak Ibu jawab haleluya ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai persekutuan hari ini, mari kita bersalat dulu sebentar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Puji syukur kepada Tuhan atas kesehatan, sukacita, dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Meski hari-hari yang kita jalani tidak selalu mudah, pastinya selalu ada kesulitan di kehidupan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan percaya bahwa kasih-Nya akan menguatkan kita. Mari kita membuka pertemuan ibadah malam ini dengan memuji Tuhan dari KJ 22. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas minggu kegiatan yang kami hadapi dan lalui. Terlebih Tuhan telah memberi kami kesehatan dan waktu yang indah untuk memuji dan permukaan nama Engkau dalam ibadah PWS wilayah 4 malam ini. Tuhan telah menyediakan kami tempat buat kami berkumpul dan untuk beribadah bersama. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang membimbing kami, baik yang sudah tiba di tempat ini maupun yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tibakanlah mereka dengan selamat, dan bagi saudara-saudara kami yang berhalangan hadir, kiranya Tuhan juga hadir bersama mereka. Berkatilah ibadah kami malam ini dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Engkaulah yang menyiapkan segenap tubuh jiwa raga kami, sehingga kami hanya fokus pada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Dalam perjalanan hidup, ada masa di mana kita melewati hari-hari yang berat, dihadapkan pada situasi yang sulit, sehingga membuat kecut dan tawar hati. Termasuk kita menjalani kehidupan pelayanan, sesuatu yang berangkat dari ketulusan hati, tetapi mendapat respon yang beragam. Berbagai tantangan tidak terpisahkan dari kesetiaan kita melayani. Meski demikian, ingatlah satu hal, Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita senantiasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ia yang memampukan
memampukan kita melanjutkan karya pelayanan yang Ia percayakan meski tak mudah. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur KJ 309 ayat 2-4 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Barusan kita lakukan memberi makna agar kita tidak mudah berputus asa dan tawar hati jika apa yang kita alami tidak sejalan dengan yang diharapkan. Namun kita harus tenang, tulus hati, dan setia dalam setiap perkara. Tuhan akan membimbing dan menolong sebab Ia mengenal kita dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk menyampaikan kesaksian yang tentunya akan menguatkan kita bersama. Ada yang ingin membawa kesaksian? Habis bangun. Tuan rumahnya mau bawa kesaksian nggak? Oh gitu. Jangan banyak tinggalan, Bu. Ayo Mau dulu. Contekan contekan. Bu Mano berdiri aja dari sini saya ngomong. Jadi satu gaya tangannya gitu. Mana saya aja. Selamat malam. Selamat malam. Di atas atau di bawah kartu tangga? Ya. Saya tahu setiap kita tentu mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mungkin karena
kurang apa ya, jadi tidak bisa membaginya kepada kita semua. Saya hampir 2 tahun ini pacaran lagi gitu. Saya dan Bu Hari berdua aja tiap hari ketemunya, dia lagi dia lagi. Variasi lah Pak. Kadang-kadang rindu banget seperti dulu berkumpul dengan anak-anak, bercanda gitu. Sekarang berdua naik motor keliling, itu adalah anugerah Tuhan juga, Bapak Ibu, buat kami. Ketika juga 9 bulan yang lalu kami diberi cucu, seneng. Jadi kalau siang gitu nggak bisa ya kelemah-kelemah berdua, udah kita nyengklak motor pergi ke tempat cucu gitu, nengokin dia. Mama papanya kerja, dia sama mbaknya aja. Jadi saya dan Bu Hari main ke sana. Nah, itu anugerah yang besar sekali dari Tuhan buat kami, Bu Hari juga kami sekeluarga. Saya yakin Bapak Ibu mengalami semua penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kita semua. Itu yang kami saksikan kepada Bapak Ibu, terutama tadi di beberapa bulan terakhir ini Bu Hari kan juga agak ngedrop itu. Dari Desember kami sering bermalam di rumah sakit untuk mengantar Bu Hari, tapi kesembuhan itu terus ada. Dan puji Tuhan tadi pagi juga sempat ngantar Bu Hari untuk terapi saraf kejepit biar enak jalannya katanya. Tadi kami ke Sunter pagi-pagi bertiga sama Marta, perjalanan yang enak sekali pagi-pagi bertiga, walaupun tujuannya berobat tapi nggak seperti berobat, jalan-jalan aja gitu. Dari sana Bu Hari di terapi, dia merasakan ada enak di kakinya, walaupun nanti harus balik lagi. Itu satu pengalaman yang indah kami sekeluarga bersama Tuhan. Ya, itu yang bisa kami saksikan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hari atas kesaksiannya. Ada yang ingin bersaksi lagi, Om? Salam. Shalom. Selamat malam. Saya hanya mau bersaksi, tidak banyak sih. Nah, ini karena saya bersaksi, saya udah tua. Saya merasakan kasih Tuhan. Tidak pernah saya ditinggalkan Tuhan. Saya baru-baru ini ikut online aja dari gereja. Jadi di rumah kalau hari Minggu saya bangunin, saya kesanin dong, saya mau dengar ini. Pada tanggal 18 saya heran, saya mengikuti ibadah Ibu Christine kalau nggak salah yang pimpin ibadah di gereja waktu itu. Tapi saya kalau baru satu saya puas, ikut lagi yang lain. Tiba-tiba saya dapat sakit yang kurang enak sama sekali. Ini leher saya sakit, terus nelan ludah aja sakit. Aduh, saya jadi bingung. Saya bilang sama anak saya di belakang, Mama Anya Ella, saudaranya Mama Alin, tolong
sini leher saya, kenapa dia begini? Dia masukkan, saya pasang, masih juga. Ganti lagi, pasang lagi. Tapi ludah saya masih susah, saya kelam. Waktu itu saya nggak pikir bahwa saya bikin COVID ini, saya nggak pikir begitu. Aduh, saya sakit. Kami hanya berdua. Tiba-tiba ada dokter masuk rumah. Dokter Berlin masuk rumah. Tiba-tiba nggak ada orang, saya aja duduk. Lagi mau mengikuti online. Terus saya pasang ini, kenapa Oma? Aduh, saya sakit. Kenapa? Terus suaminya masuk. Oma lagi sakit apa? Saya nggak tahu nih. Saya menenang Buddha juga susah. Terus anak-anak saya tidur. Dokter pulang. Telepon Mama Alin ke gereja, Mama Alin ada di gereja. Terus Mama Alin pulang. Yang mana sih dokter kasih tahu bahwa Mama sakit. Mama Alin pulang. Terus dia pegang saya nggak bisa dipegang, sakit badannya kalau dipegang. Kepala saya sakit, dia mau pegang kepala saya bilang nggak bisa, sakit. Pegang aja tangan saya, kalau saya udah pegang kepala saya bangun, dia mau bangun saya susah. Akhirnya saya paksa, dengan tangan saya aja kamu pegang tangan saya, lalu saya bangun, dia pegang tangan saya, baru saya bisa bangun. Saya duduk. Oma saya pegang ya, iya saya mau makan. Dia antar saya ke kamar makan. Sebelumnya itu dokter udah kirim obat. Bapak Ali juga datang, dia suruh ambil obat. Dia ambil obat, saya sudah makan, dia kasih obat. Penyakit saya semua hilang. Saya hanya 2 biji hilang. Apa sebabnya saya merasakan begini? Saudaraku dalam Yesus Kristus, saya ini sudah tua, tapi saya janji sama Tuhan, tiap pagi aku mau baca firman-Mu, malam mau baca firman, pagi juga saya mau baca firman. Itulah yang saya buat. Hati saya sangat melengket kepada Tuhan Yesus. Makanya saya merasakan bahwa kalau kita dekat Tuhan, pasti Tuhan mau menolong kita. Ini juga saya sudah saksikan di lansia kayaknya apa di mana saya sudah saksikan. Karena benar-benar saya rasakan mujizat Tuhan. Orang yang selalu dekat Tuhan pasti tidak ditinggalkan, pasti tidak dibiarkan terlena. Akhirnya waktu itu saya sudah baik, saya menyaksikannya bahwa karena kita dekat Tuhan, maka Tuhan juga selalu mengasihi kita. Tiba-tiba aja dokter masuk. Mungkin ada pesanan apa-apa enggak, tiba-tiba dia masuk. Kasih saya obat, saya baik. Mama Alin masih ada, sudah kasih makan, sudah saya makan obat, udah. Langsung hilang. Inilah yang saya saksikan bahwa kalau kita selalu dekat Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka sampai sekarang biar aku tidak bisa jalan timpang-timpang, tapi saya dekat sama Tuhan Yesus. Saya mau ke gereja ikut paduan suara. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu dekat Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kesaksiannya, Oma. Ada satu lagi ya. Ya, Oma tadi menyaksikan tentang kesehatan. Pak Hari tadi juga menyinggung kesehatan Bu Hari. Barangkali di antara kita juga banyak yang mendapatkan kasih Tuhan terkait dengan kesehatan. Saya sendiri kemarin kebagian virus, saya pikir COVID udah nggak ada. Saya udah telepon Mbak Ti, katanya COVID udah nggak ada, nggak taunya mampir di Anggrek 7.
Jadi saya sempat isoman, nggak bisa mencium apa yang biasanya bisa aroma-aroma ada, mau merasakan makanan juga hilang semua begitu. Cuman saya masih bersyukur karena saya masih bisa makan, artinya porsi makan itu saya masih bisa nikmati walaupun rasanya nggak ada gitu. Itu sampai seminggu lebih aroma dan lidah itu nggak bisa merasakan. Saya memang barangkali belum sekelas Oma untuk menekuni membaca firman begitu ya. Cuman saya juga berupaya Oma, saya berupaya untuk setiap hari itu juga membaca. Kebetulan ada teman-teman yang ngajak baca paket begitu, jadi saya ikutan. Kalau 2 tahun lalu sering ketinggalan gitu, tahun kemarin masih ada kadang-kadang ketinggalan, yang tahun ini saya mencoba untuk tidak ketinggalan, jadi membaca terus melapor. Buat apa sebenarnya? Bukan untuk apa-apa, tetapi itu bagian dari janji saya, janji kita barangkali ya, yang kita mengimani Kristus, kita sebagai muridnya, kita tekun membaca firman-Nya supaya kita ditolong rohnya sehingga kita mengerti maksud Tuhan dari yang tertulis di Alkitab. Nah, ini terkait dengan kesehatan. Lalu saya juga bersyukur, saya dengan pasangan saya ini yang warnanya beda sendiri nih, kaosnya. Kami bersyukur karena kedua anak kami sudah untuk ukuran kami udah selesai sekolah, walaupun baru tahap pertama. Kalau yang lain kan tahap kedua, tahap ketiga itu disertasi yang dipertahankan, ini baru skripsi gitu ya. Tapi bagi saya, bagi kami sudah patut bersyukur karena saya sendiri hanya disekolahkan sampai SMP begitu. Jadi kayaknya udah bangga banget gitu ya, orang tua pendidikannya SMP bisa nyekolahin anaknya sampai di wisuda begitu. Dan kedua-duanya kami bersyukur juga sudah mendapatkan pekerjaan, walaupun ya masih belajar lah gitu, belajar bekerja untuk menerapkan ilmunya, tetapi paling tidak dia sudah bisa menerapkan ilmunya. Dua-duanya sudah konsisten dengan pendidikannya, yang satu di di legal, yang satu urusannya sama komputer karena memang dia hari-hari selama kuliah 4 tahun utak-utiknya di situ gitu. Dan satu lagi saya bersyukur juga, yang kecil sudah mau ikutan ambil bagian di gereja. Itu yang saya bersama istri patut bersyukur, karena anak introvert itu susah untuk kenal orang, temannya juga tidak pernah lebih dari 5, dari SMP, SMA, kuliah kemarin juga cuman 5 orang, tapi itu teman, artinya saling sharing. Kalau dia pernah sakit juga kami nggak mungkin dari Keranggan ngirim makanan, tapi itu dikirim makanan dari antara teman-teman itu ke posnya. Demikian juga sebaliknya, waktu praktek ke Ciheras, dia bukan praktek tapi dia ngerawat temennya. Jadi kami bersyukur karena anak-anak bertumbuh dan satu hal mau ambil bagian di pelayanan di gereja, walaupun baru gitu. Ini kami yang tidak pernah membayangkan bisa ikutan aktif di gereja, karena bapak saya nggak pernah membimbing. Kalau istri saya memang sampai hampir pensiun itu masih sebagai penatua di PKJ di kampung sana. Kalau saya dukun, bapaknya dukun, membimbing Alkitab bagaimana. Tapi kami bersyukur baptisnya duluan bapak dan ibu saya. Tapi dasarnya itu dukun, yang kami anak-anaknya belajar sendiri-sendiri dari orang-orang lain gitu, yang daftarin ke sekolah pokoknya ditanya ini Kristen gitu.
Ini kami patut bersyukur Bapak Ibu, kemudian biarlah melalui persekutuan wilayah ini kita terus hadir. Kalau tadi adik saya yang jadi liturgosnya tadi ngabsen kok sedikit begitu, biarlah yang sedikit ini besok ngabari yang lain supaya bulan depan makin banyak. Demikian, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Masih ada lagi Pak Richard. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya mau menyampaikan sedikit aja. Banyak juga nggak apa-apa Pak? Saya punya sedikit Bu. Itu cuma satu. Ternyata kasih karunia Tuhan itu sangat besar bagi kita. Terutama dalam diri saya. Satu hal, penguasaan diri. Ternyata ketika kita bisa menguasai diri kita dari emosi, dari amarah, dari apapun itu, ternyata sungguh menyenangkan. Nah, itu salah satu doa saya setiap hari ketika saya berangkat kerja maupun pulang kerja. Karena saya itu hidup di perjalanan dalam sehari itu kurang lebih sekitar 6 jam. Berangkat gelap, pulang juga malam. Nah, jadi selalu saya berdoa di perjalanan itu supaya saya diberikan penguasaan diri terhadap hati, pikiran, supaya saya bisa mengontrol emosi saya. Karena di perjalanan itu cukup banyak rintangannya yang harus kita hadapi. Nah, di samping itu juga mungkin untuk bulan berikutnya kami akan lebih fokus di wilayah 1. Bukan, tapi wilayah 4 ini tidak terpisahkan. Benar, tidak terpisahkan. Hati dan pikiran masih tertera di sini. Cuman karena kita di wilayah satu sana ngelewatin gitu kan. Jadi rasanya seperti apa kan gitu kan. Nah, jadi saya sudah bilang sama istri saya bahwasanya pelayanan itu tidak memandang tempat dan waktu. Dimanapun kita bisa melayani. Ya, jadi ya mungkin cara saya untuk saat ini sudah cukup di wilayah 4 ini dulu. Saya akan melayani juga mungkin nanti di wilayah 1. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik semua, opa oma yang ada di wilayah 4 ini yang telah menemani saya. Walaupun waktu itu sampai berapa tahun ada COVID, jadi pertemuan pun agak susah. Ya, jadi kita terima kasih. Ya, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Seluruh keluarga di sini di wilayah 4 dan juga kami di sana. Tadi sempat ada seloroh sama Pak Manotar. Kenapa sih Pak Richard ini selalu ke wilayah 4? Dia bilang gitu. Nah, terus Saya belum ngomong Pak. Buat madu. Tadi ceritanya begini. Diana cerita, Pak Richard udah OTW. Habis kalian belum kasih uang jaminan pensiun dari wilayah 4. Artinya inilah kesukaan yang ada di wilayah 4 ini Bapak Ibu yang tidak bisa saya lupakan. Ya, namun itu tadi kita harus bisa hidup di mana kita tinggal, di mana kita berada. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pak Richard. Gampang tersinggung rupanya. Baru ngomong Mas Andi. Baru ngomong gitu doang ya. Kecil lah ya. Makanya kita nggak kasih kan, di sini terus. Ada lagi yang ingin kesaksian? Mungkin sekian kesaksian kita pada hari ini. Kesimpulan dari yang saya ambil bahwa kalau kita terus berpegang pada Tuhan, bekerja dengan Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kita apa yang kita mau, selalu memberikan kita yang terbaik.
Sekarang kita akan memasuki firman. Sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyikan dari KJ 49 ayat 5 sampai 7. Firman Allah jayalah. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami ingin terus memuliakan Engkau semampu kami, sekuat tenaga kami, sejauh Engkau memberi usia di dalam diri kami. Tuhan, malam hari ini, dalam ibadah ini, persekutuan ini, kami juga memohon kiranya Allah boleh memberikan kasih Allah pada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami tentang maksud-Mu, kehendak-Mu, dan dorong kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang kita membaca Yeremia 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. 18 deh, nanggung. Defraim sini, Defraim. Yeremia 20 ayat 7 sampai 18. Saya mau minta tolong Defraim yang bacain. Sini deh. Aim. Yeremia 20 ayat 7 sampai 18. Kuat nggak? 11 ayat. Kuat lah. Hah? Bisa baca atau mau yang gedean? Yang gedean nih. Ini kayak oma-oma nih. Nih bisa digedein. Kelihatan nanti matanya rusak ini aja kan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya.
tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti seorang pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggangbalikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarkannyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Ya, terima kasih Kak Em. Udah gede ya Em ya. Ya, Bapak Ibu, tema kita hari ini apa di liturgi itu? Melayani itu enak, ya. Melayani itu tidak enak katanya gitu ya. Dan saya yakin kita yang melayani kalau sudah diving, bukan cuma snorkeling gitu ya, dalam pelayanan pasti setuju dengan tema itu. Tapi ada setuju yang ada catatannya ya Bapak Ibu ya, bahwa dalam pelayanan ada pengorbanan, ada sesuatu yang membuat kita tidak enak gitu. Ada sesuatu yang membuat kita handphone ini jatuh. Pengen ganti ya Pak? Udah 2 Bu. Oh, gitu. Saya juga caranya kalau mau ganti handphone gitu, jatuh, retak gitu kan. Ganti LCD sama aja. Ya, ketika kita tambah lama melayani, tambah jadi gini, kalau saya dalam pengairan saya, pertama-tama snorkeling tuh kayak indah semua, wah kayak kerangan asik nih kayaknya nih gitu ya. Biasanya jemaat baru gitu tuh, asik nih Bu gitu ya, kayak ramah-ramah baik-baik, belum tak aja nih ya dalam hati ya. Nanti ya kan masih snorkeling, masih lihatnya apa, ikan-ikan yang bagus-bagus kan. Kalau snorkeling itu kan dibawanya ke tempat yang bagus, nggak mungkin kita dibawa snorkeling ke batu-batu ke yang keruh, pasti dibawa yang bagus-bagus gitu kan. Nah, itu baru snorkeling tuh, nggak ada arusnya juga. Terus kita kalau misalkan udah capek gitu kan langsung ke perahu gitu ya, atau megang perahu gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang tantangannya snorkeling itu. Paling kayak, aduh waktu mau nyoba pertama tuh, aduh ini enggak. Tapi kita tahu, oh bisa soalnya deket juga sama perahu, bisa pegangan gitu. Jadi aman, masih aman. Mulai tuh diving makin deep, makin dalam, mulai di situ arusnya ya. Pertama diving, wow keren banget, ikan-ikannya tambah beragam gitu ya. Tapi disitulah mulai terasa tidak enaknya, sekaligus juga ya tadi ada enaknya, beragam, mulai tambah beragam ikan-ikan yang ada di situ, nggak cuma kayak snorkeling, tapi juga ada arusnya gitu. Dan kalau tidak pandai-pandai bisa tersesat di situ. Dan harus bawa apa? Kalau diving
oksigen buat bertahan. Kalau snorkeling nggak mesti, paling pakai itu dong, gitu ya. Orang begitu ini langsung bisa gini ya kan, tapi diving coba harus bawa oksigen, gitu. Untuk bisa cukup lama diving menyelam itu harus bawa oksigen. Menarik ya Bapak Ibu ya, menghayati sebuah pelayanan seperti snorkeling dan diving. Nah, ketika membaca Yeremia, kok Nabi ngeluh sih gitu. Coba aja kalau saya sering ngeluhnya sampai kebangetan lagi. Tahu gitu gua mati aja lah waktu di kandungan ibu saya gitu. Dan Bapak Ibu ya, ayat yang bicara tentang terkutuk hari kelahiranku itu dari 14 sampai 18. Itu cukup banyak, 4 ayat untuk menyesali kenapa gua lahir. Coba pelayanan aja dibawa ke dirinya, kenapa aku lahir. Kita kan ya udah, ya udah sorry ya, udah ya cukup ya udah gitu kan. Tapi Yeremia tuh bisa sampai kayak dalam banget gitu, rasa sakitnya dia melayani sampai hari kelahiran aja dia kutuki. Siapa di Alkitab tokoh yang mengutuki kelahirannya juga? Ayub. Dan karena penderitaan yang tidak tertahankan. Jadi di Alkitab tuh kalau orang mengutuki hari kelahirannya, menyesali hari kelahirannya, terus juga kenapa Tuhan biarkan aku lahir, itu udah minus banget keadaannya. Bukan cuma kayak 5 tapi minus, udah bener-bener mendingan gue mati aja gitu. Ada nggak yang pelayanan sampai segitunya? Bedanya adalah Yeremia itu ditangkap Tuhan, lalu seluruh hidupnya di situ. Dan kata-kata yang dipakai di ayat 7 itu menggambarkan keadaan dia juga flashback gitu ya ke belakang. Coba ada yang bisa bacain dengan suara keras tanpa mic ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Kata membujuk ya, kasih Pak Rizal. Kata membujuk dalam bahasa Ibrani itu artinya tuh lebih dari sekedar kayak ajakan, tapi merayu sampai luluh. Jadi Bapak Ibu ingatlah zaman dulu, misalkan tadinya nggak suka sama suami apa istrinya, tapi terus terayu gitu ya, sampai luluh. Nah itulah kayak gitu. Sebenarnya nggak mau, tapi dipepet sampai mau gitu ya. Gue tandai kau gitu ya, pokoknya kemanapun dipepet, akhirnya nyerah mau, tapi sebenarnya nggak mau gitu. Ada nggak yang nyesel? Nggak ya? Ini kan Yeremia nyesel pelayanan ya. Kalau istri jangan ya, atau suami ya, nggak bisa di return soalnya, apalagi tuker tambah. Jadi kata membujuk itu adalah merayu terus menerus, mepet terus menerus sampai dia meleleh, sampai dia mau. Jadi Yeremia ketika dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak enak itu luar biasa loh. Nggak cuma kayak dia jadi bahan olok-olokan, tertawaan, tapi juga, dan ini ngeri loh di dalam pelayanan. Sahabat karibku menungguku jatuh. Coba lihat ayat 10 bagian tengah. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Sahabat karib artinya apa? Relasinya tadinya baik, tapi jadi berbalik gitu. Dan ini sebenarnya trust issue ya Bapak Ibu ya. Saya tuh di pendeta, di sinode tuh, di kader, waktu bina kader tuh selalu dibilang sama teman-teman, bukan sama yang mentornya ya, teman-teman yang atas gitu. Pokoknya apapun yang terjadi jangan pernah percaya siapapun, jemaat. Gila nggak? Apapun yang terjadi di hidupmu jangan cerita ke mereka. Kenapa? Kamu akan jadi bahan tertawaan. Jadi kerapuhan itu disimpan. Makanya banyak pendeta yang menderita dan akhirnya menanggalkan diri, ditanggalkan gitu ya. Gak kuat. Kalau saya sih
ya biarin aja lah, Bu Mano tahu gitu ya, busuk-busuknya gitu ya, aib-aibnya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Ini human being, menjadi manusia itu ya sempurna dalam kekuatan dan kelemahannya. Bahwa akan ada orang yang membuat diri kita, masing-masing kita ya, menjadi sesuatu yang tertawaan. Gitu ya. Lihat deh rambutnya Bu Dharma pink, ungu apa merah sih itu gitu. Saya kasih tahu ini Canberry. Gak apa-apa gitu ya. Ini salah cat warna, besok pagi udah berubah Bapak Ibu. Saya udah beli yang biasa saya pakai. Disclaimer. itu bercanda, tapi ada hal yang serius yang kadang-kadang sebenarnya itu nggak cocok, nggak layak jadi bahan olokan. Kalau urusan rambut saya nggak terlalu peduli kan Bapak Ibu. Tapi ada hal yang sebenarnya misalkan apa ya, yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang pantas untuk jadi tertawanan. Dan itu yang melukai Yeremia. Apa yang menjadi bahan tertawaan yang dilakukan orang pada Yeremia? Apa di situ Bapak Ibu? Ketika dia memberitakan firman, dia diketawain firman itu. Pernah nggak melayani di keluarga aja? Lu ngomong doang firman ya. Udahlah, kita ini masih manusia ya. Kita ngomong yang benar. Jangan kayak gitulah sama kakak adik atau sama saudara, jangan kayak gitu. Kita diketawain gitu. Kayak lu ngomong firman di keluarga ini gitu ya, gak salah gitu. Jadi sesuatu yang baik yang kita sampaikan belum tentu disambut dengan baik, bahkan di keluarga kita gitu. Kalau di gereja mungkin beda karena itu komunitasnya komunitas iman gitu ya. Tapi pelayanan kan gak cuma di gereja, di keluarga besar kita, di lingkungan kita. Ketika kita bicara hal yang baik, yang putih, belum tentu si hitam melihatnya baik. Yang ada malah gak usah denger dia lah, dia mau udah bicaranya surga, kita masih di dunia, kaki masih napak di bumi gitu. Jangan terlalu suci lah, hidup biasa aja. Saya sama abang saya tuh suka beda pendapat. Kalau orang bisnis tuh hitung-hitungannya. Jadi kalau bersahabat tuh transaksional gitu. Jadi aku untung apa, kamu untung apa, kan gitu kalau di bisnis ya. Satu waktu tuh Polresnya Sumedang sakit jantung, masuk rumah sakit. Tahu nggak? Dan aku ada di situ. Dia ditelepon di WA apa di telepon saya, di WA terus dikasih tahu saya dirawat gitu. Terus dia bilang, wah si Pak Polres dirawat nih. Terus aku bilang, kok kasih tahu kamu? Ya tahu sendiri apa maksudnya gitu kan. Dah kan. Dah, saya bilang ya udah sah, nengok, nggak apa-apa, saya di sini. Nggak, ntar saya cek dulu. Dia kira-kira akan sembuh apa enggak? Kalau sembuh, emang beda banget nilainya sama saya. Kalau sembuh, kira-kira akan sembuh, saya nengok. Tapi sekiranya dia udah parah dan akan di end gitu ya, ya check out gitu dari keranjang dunia ini, ya udah nggak usah ditengok gitu. Terus dia cek lah sama temennya, gimana kondisinya? Wah kayaknya melewat kayak gitu ya. Gila bener teman-temannya itu. Gue bilang buset deh, bener-bener ya manusia nggak ada ininya. Terus aku komplain dong, gue bilang, gimana sih bang, masa dan kau itu di gereja. Dia orang gereja juga, maksudnya di gereja pelayanan juga gitu, bukan cuma berkunjung, bukan cuma ibadah minggu. Masa kayak gitu. Terus dia bilang, kau pikir dia nggak kayak gitu ke aku, katanya. Kau pikir aku bisa datang tanpa bawa apa-apa, upeti gitu ya. Kau pikir kalau ketemu sama dia bukan ngomong rupiah gitu. Ya udah, nggak nengok lah dia karena dibilang ini ya. Tahu nggak? Ternyata sembuh. Dia nelfon saya, dia bilang, aduh ya bahasa dia ya, bahasa pasar ya, aduh katanya gitu ya, sembuh dia. Gue bilang ya seneng dong temennya sembuh, itu bukan temen gue, katanya gitu. Nah
dalam hidup kita beda ya. Kalau di relasi bisnis orang udah kayak ya udah kita memang sejauh kepentingan. Tapi begitu di pelayanan kok rasa-rasanya kalau sahabat karib kita, kalau kayak gitu memang bukan karib sih. Kalau yang bisnis itu ya kelihatannya aja karib, makan bareng, hahaha bareng, olahraga bareng gitu, tapi ada di balik itu semua gitu. Tapi kalau di pelayanan orang yang misalkan satu komisi sama kita atau satu pelayanan dia sama kita, tiba-tiba tuh dia berubah cinta kasih gitu ya, entah karena apapun, dan kemudian nunggu-nunggu kita jatuh tersandung, kan sakit ya. Jadi Yeremia itu nggak cuma apa yang dia kerjakan jadi olok-olokan, kan pekerjaannya memberitakan firman. Kalau tiap kita kan pekerjaannya beda nih dalam pelayanan. Nggak cuma pekerjaan dia dalam pelayanan itu jadi bahan tertawaan oleh orang yang tidak benar sebenarnya. Kan di situ ada nabi palsu dan komunitas Israel yang maunya dibilang damai sejahtera, damai sejahtera. Dia ngomong enggak ada damai sejahtera. Tuhan bilang ini akan ditunggang balikan. Orang gak suka gitu kan. Nah, jadi apa yang kita kerjakan untuk pelayanan, untuk Tuhan, diketawain oleh orang yang gak ngerti kehendak Tuhan. Kalau sekali mungkin oke. Tapi kalau berkali-kali dan akhirnya harus berhadapan terus dijadiin tertawaan depan orang, akhirnya juga Yeremia ya pekerjaan yang jadi tertawaan, gak punya relasi yang dekat lagi sama siapapun di situ, cuma dia sama Tuhan. Kayaknya ternyata membuat dia desperate juga, Bapak Ibu. Ternyata melayani tanpa support itu desperate juga, putus asa. Saya yakin yang pelayanan semua lebih dari 1 tahun nih udah diving berarti ya. Kalau semakin bertahun-tahun udah semakin ke dalam tuh. Mungkin kakinya juga udah pernah terluka oleh tebing. Mungkin juga udah pernah keseret, hampir tersesat, udah megap-megap, oksigen mau habis gitu ya. Tapi kemudian kita disadarkan dalam kondisi tidak enak itu, meski marah-marah dan berkeluh kesah. Jadi kalau pelayanan boleh gak sih berkeluh kesah? Boleh lah, Yeremia teladannya. Yeremia contohnya ya. Masa aku pelayanan happy terus, berarti ada yang salah dengan ence gitu ya. Kalau selalu high gitu ya, high kalau kata anak muda, selalu 10, berarti ada sakit jiwanya kali ya. Karena nggak mungkin kita, apalagi jemaat tambah banyak atau pelayanan tambah dalam itu, pasti semakin potensi bentrok sama orang, benar nggak? Bahkan jika pun saudara adalah tipe, apalagi ini, tipe yang mau menyenangkan semua orang, tambah kacau. Jadi jangan dikira orang yang mau menyenangkan semua orang itu malah nggak ada konflik, malah bisa banyak sakit hati. Wah, dia berjuang nyenengin ini, bikin sebel yang ini. Dia nyenengin ini lagi, nyenengin ini, bikin sebel yang ini. Dia nyenengin ini, dia capek hidupnya cuma menyenangkan orang aja. Jadi yang penting adalah dalam pelayanan yang tidak enak itu kadang-kadang, saya nggak bilang seluruhnya ya Bapak Ibu, sama kayak diving, ada yang indah-indah juga. Ada kepuasan juga dalam diri kita, bisa melayani Tuhan. Dalam kondisi itu, jangan pernah lupa tabung oksigen saudara. Jadi tabung oksigen itu ngisinya kemana? Ke Tuhan. Kalau diving nggak bawa tabung oksigen, paling sebentar cut gitu ya, terus juga udah kekurangan oksigen, udah dia harus naik lagi gitu. Tapi dengan connect sama Tuhan, walaupun kita terluka, pasti ya, ini yang disampaikan oleh Yeremia ya, ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, coba lagi gondok sama pelayanan, tapi dia mikir juga, inilah cinta itu yang sangat besar yang dibilang di bacaan kita, sampai membuat tulang-tulangnya itu meleleh gitu ya. Di sini kan disampaikan ya, nggak bisa gitu menolak karena rayuan itu yang luar biasa sampai membuat dia tuh nggak tahan gitu.
Dan itu yang membuat dia walaupun kesel sama pelayanan, walaupun kok ini nggak bisa sih, gini susah banget di kantor, gampang banget tinggal selesai gitu, cuma urusan gini aja gitu ya, gampang ya urusan pelawatan, mau ngelawat siapa aja rapat panjang bisa-bisa kan kita ya kan, terus nanti endingnya nggak tahu, terserah gitu kemana gitu ya. Jadi kita bilang ngapain kita. Saya paling seneng ya di gereja itu rapat sama siapa, tahu nggak Bapak Ibu? Bukan sama Bapak Ibu, serius. Tahu nggak sama siapa? Anak remaja sama pemuda. Cepat, cat. Gak ada tuh kalau misalkan udah ya udah. Kalau si A udah sampein dan oke gitu ya udah diokein gitu. Dan anak pemuda tuh kalau udah jam 12 selesai ya jam 12 selesai. Karena mereka ada urusan lain ya, yang buat ketemu yang lebih seru gitu ya. Mungkin kita di rumah nggak seru kali ya, jadi nggak mau pulang cepat gitu ya. Bercanda ya Bapak Ibu. Nah, Yeremia ini segitu dia sebelnya dengan yang terjadi dalam diri dia, udah total segala macam, tapi itu tadi ayat 9 masih mikir tentang itu. Berarti kalau kita seperti itu, kita emang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau kita terluka, kita masih mikir, kemudian mau dibujuk lagi, padahal nggak mau, tapi Tuhan rayu terus. Masa tega sih sama gereja kayak gitu, lagi kondisi butuh talentamu, masa kamu nggak mau? Nunggu dia mati dulu, atau nunggu pendetanya mutasi dulu, misalkan kalau pendetanya sebelum saya gitu ya, nanti saya baru pelayanan gitu ya. Tapi Tuhan nggak berhenti, dirayu lagi, dibujuk lagi. Terus kita kemudian terbujuk lagi. Karena apa? Kita sesungguhnya punya cinta kepada Tuhan. Maka sebenarnya kalau kita semua nih pelayanan, termasuk saya juga di pelayanan juga Pak Mano lah ya, sama yang penatua lain pasti tahu lah, ada masa-masa ngambeknya juga, males gue gitu ya. Tapi balik lagi, kenapa bisa pulih lagi? Kesel sama Bu Mano, pergi lagi sama Bu Mano gitu ya. Misalkan nggak pernah kesel Bu, nggak pernah salah. Sebetulnya sama Pak Mano. Iya. Enak sama Pak Mano ya dilapor ya. Jadi itu yang harus kita ingat ya, betapa ternyata cinta kita pada Tuhan, dan itu asalnya dari Tuhan sebenarnya. Dan itu juga yang membakar kita sampai habis lagi untuk Tuhan lagi gitu, membakar hati kita untuk balik lagi. Kalau enggak, sekali terluka udah kebaikan gitu ya, udah ya Tuhan ya gitu. Emang gereja cuma gereja ini gitu ya, atau emang keluarga nggak bisa gue cuekin gitu. Tapi Tuhan tuh bisa membuka mata kita dan membujuk kita lagi, dan karena ada cinta di hati kita, kemudian kita terbujuk dengan rela, tapi nggak rela. Menarik loh. Sebenarnya kayak tapi aduh gitu ya, tapi masuk juga gitu. Dan itu Tuhan yang akan terus pulihkan, karena itu pekerjaan Dia. Jadi Dia punya cara untuk merayu kita semua untuk mau melayani, walaupun apa Bapak Ibu tidak enak. Ini soalnya kalau marketing itu kan kita nyari sesuatu gitu pasti depannya kan enak mulu tuh, gini manis gitu, janji manis dulu gitu. Jarang lah orang nawarin produk terus ini ya dulu gitu ya, yang jeleknya dulu gitu. Tapi Tuhan tuh waktu Saulus aja, Paulus dipanggil ya, dia udah bentangin nih penderitaan yang akan kamu lewati. Gila sih, aku persiapan GSM ya, Saulus dipilih Tuhan tuh, gue bilang gila sih Saulus itu, gila banget. Salah satu yang luar biasa, pertemuan sekilat itu ya, bisa bener-bener cinta dia tuh membakar dia habis sampai mati lah. Dia salah satu yang membiarkan dirinya dirayu Tuhan. Tapi dirayunya dari awal udah bilang, aku akan bentangkan di depan dia penderitaan yang akan dia lewati. Kalau kita pasti dari awal nggak mau, gila udah melayani menderita, mending gua ngurusin properti gua kemah. Dan itu Ciputra di zamannya Bapak Ibu. Ngapain kamu ngurusin ini? Dia di penjara rumah itu ya, pejabat-pejabat datang, baca aja Kisah Para Rasul. Sampai ditulis di situ, ngapain mereka datang? Siapa tahu dapat duit dari Paulus. Saking dia kaya.
dan pintar cari duit. Tapi Tuhan bilang ada pelayanan ini, tapi nggak enak nih. Tapi gue mau lu masuk. Dan dia mau. Ya kesakitan, kelaparan, telanjang, bahasa dia gitu ya. Penderitaan, tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita mau dibujuk oleh Tuhan, sekalipun Tuhan bentangkan juga bahwa ada yang nggak enak, tapi inilah ladang dunia itu, tuayan banyak, pekerja sedikit. Tuhan memberkati saudara semua yang mau dibujuk oleh Tuhan. Amin. Pak Mano mau kesaksian. Nanti habis makan Bu. Habis makan ya, pas sambil makan ya. Iya, makan. Orasi. Terima kasih Bu Dharma atas firman-Nya, bahwa kita melayani itu memang tidak enak, tapi sekalipun kita sudah capek, jangan terus-terusan capek, kita balik lagi kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Mari kita menyanyikan lagu Melayani, Melayani lebih sungguh. Lagi nggak ada, cukup. Oke, saya akan kita berdoa. Yang pertama nanti Ibu Nyoto ya berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang mungkin mencari pekerjaan atau teman hidup, dan juga jemaat serta simpatisan yang mungkin sedang sakit dan dalam pergumulan. Nanti sisanya saya berdoa. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kebaikan dan kemurahan Bapa dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami boleh menikmati setiap anugerah dan berkat Tuhan, melalui kesehatan kami, melalui kehidupan, melalui waktu pada malam hari ini. Tuhan, kami boleh bersekutu bersama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang memberi
pelajaran dalam kehidupan kami, dalam setiap pelayanan yang Tuhan izinkan dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh belajar dan belajar terus menahan diri, memberi hati untuk setiap pelayanan kami. Memang kadangkala pelayanan itu tidak enak, tapi kalau kita bawa dengan bersandar kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, memberi segalanya kepada Tuhan, kami akan menjalani dengan sukacita. Biarlah melalui firman yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu, memberikan kepada kami semua untuk tetap belajar dan belajar terus di dalam pelayanannya. Kami percaya yang hadir pada saat ini banyak sekali yang dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Bapa, mari Bapa, Engkau memampukan, menguatkan setiap kami yang sudah terpilih di dalam setiap pelayanan kami. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sakit. Tuhan memberi pemulihan kepada setiap jemaat maupun simpatisan yang saat ini mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. Sekiranya Tuhan juga memberi pengharapan yang besar kepada mereka untuk setiap usaha ataupun setiap apapun yang dikerjakan boleh menjadi berkat. Untuk hamba-Mu yang saat ini mungkin berbeban berat, sekiranya Tuhan menguatkan mereka. Yang sakit terbaring di rumah sakit, Tuhan hadir dan memberi kesembuhan kepada mereka. Untuk anak-anak kami yang saat ini yang akan ujian atau mencari sekolah yang lebih tinggi atau kelanjutannya Tuhan, mari Bapa, Tuhan juga senantiasa memberikan dalam menghadapi ujiannya. Tuhan memampukan dan memberi kecerdasan di dalam menghadapi setiap ujian, setiap soal-soal yang dihadapinya, sehingga dia boleh menjawab dengan baik oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata. Begitu pula untuk setiap yang mencari sekolah yang lebih tinggi, Tuhan tolong, Tuhan memberkati sehingga boleh mendapatkan sekolah yang baik, sekolah seturut dengan keinginan mereka, bahkan keinginan orang tuanya. Tuhan terus memberikan jalan, Tuhan menolong, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara kami seiman untuk bersekutu di tempat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, dengan persekutuan ini kami boleh mendapatkan berkat, dan di antara kami semua diikat dalam kasih setia Tuhan, sehingga kami tetap boleh merasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, pada kesempatan malam ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara kami. Kami teringat dari Ibu Bapak Mano yang mungkin saat ini dengan kondisi kesehatan yang saat ini yang masih terus diperlukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan di dalam menjalani hari-harinya. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami, untuk Oma yang mungkin juga dalam masa tuanya Tuhan berkati, dan juga setiap orang tua di keluarga kami dimanapun juga berada, Tuhan juga berkati agar dalam masa hidupnya boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Papa Alin yang saat ini juga sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati,
Kami berdoa untuk Mama Alin di dalam kesehatan dan juga dalam pelayanannya, Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk Alin di dalam pekerjaannya juga, Tuhan senantiasa pimpin dan tolong agar dia pakai menjadi alat dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga untuk Hedi dalam masa kuliahnya, Tuhan berkati, sehingga dengan masa depannya Tuhan Kau sendiri yang akan menjaminnya. Terima kasih Bapa untuk setiap pokok doa yang boleh kami naikkan, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam masa politik ini Bapak, menjelang pemilihan presiden dan juga wakil-wakil rakyat. Tuhan juga akan berkati sehingga pada saat berjalannya nanti semuanya boleh berjalan dengan baik dan semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu setiap pokok doa kami, dan hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saatnya kita berikan persembahan. Nats yang mendasari persembahan dari 1 Tawarik 29 ayat 17 yang berbunyi, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah
agar bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Allahku, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutupi persekutuan wilayah hari ini, kita akan menyanyikan lagu Tuhan mengutus kita. Sebab jika kita masuk pelayanan, Tuhan tahu Tuhan yang terbaik untuk kita, makanya Tuhan mengutus kita untuk memasuki pelayanan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang, bersama-sama. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang, bersama-sama. Berarti kita memuliakan namanya. Lanjutkanlah hidupmu, berjalanlah terus dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan nikmatilah setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Terimalah. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan bagimu setiap hari, selalu melimpah di hari-hari barumu. Bahkan sekalipun ada kondisi yang sulit dan tidak menyenangkan, tetapi di situ berkat Tuhan akan mengalir, memenuhi hidupmu, keluargamu, anak-anak yang Tuhan percayakan, dan orang-orang lain yang Engkau kasihi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak untuk kita. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pengumuman ya yang ingin saya sampaikan untuk kita semuanya. Yang pertama, untuk PWS yang bulan depan nanti tanggal 3 Juli ya, 3 Juli hari Sabtu
Hari Sabtu itu di tempatnya Bapak John Sihan. Ya. Sekarang Juni, bulan depan Juli. Bulan 7 bulan. Terus untuk petugasnya itu untuk litogosnya ada Ibu Juni. Kemudian untuk doa syafaatnya ada Bu Novi. Kemudian untuk pemusiknya Pak Riza atau Pak David. Ya, itu yang pertama untuk PWS. Yang selanjutnya nanti di bulan Agustus ya, itu jadwal PWS-nya kita ada kebersamaan ya, jadi diganti dengan kebersamaan ya. Jadi hampir semua wilayah dari 1 sampai 6 nanti mereka ada acara kebersamaan untuk menggantikan PWS itu. Cuman tanggalnya beda-beda. Dan kita di wilayah 4 ini kemarin kita waktu Zoom dengan pengurus wilayah 4 ini dapat tanggalnya di 19 Agustus, itu hari Sabtu ya. Jadi nanti di bulan Agustus judulnya kita kebersamaan.